pagi Ibu Bapak, Oma Opa. Kembali kita bertemu dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab. Saya Mary Suripati, Jemaat GPIB Immanuel Jakarta Pusat. Mari sebelumnya kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kami mengucap syukur atas penyertaan Bapa dalam tidur kami, malam yang penuh kerahasiaan tidur. Tuhan mau pimpin kami, Tuhan bangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Tuhan Yesus, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Bapa mau hadir selalu dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 104 ayat 14 dan 15 yang menyatakan demikian. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Renungan pagi hari ini mengatakan mata rantai kehidupan. Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, untuk menghasilkan makanan dari dalam tanah. Ayat 14. Kita dapat membayangkan kalau Tuhan hanya menciptakan segala sesuatu yang hidup, tetapi Tuhan tidak menyediakan makanan untuk kelanjutan kehidupan dari yang diciptakannya. Sudah dapat dipastikan semua yang diciptakannya termasuk manusia akan punah pada waktunya dan tinggal sebuah cerita belaka. Seperti kisah dunia dinosaurus yang telah punah dan hanya tinggal cerita masa lalu. Pada bagian pembacaan kita hari ini, pemazmur menegaskan bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta ini juga menyediakan makanan bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk hewan. Tuhan menumbuhkan rerumputan bagi hewan ternak. Tuhan menciptakan juga manusia segala macam tanaman. Namun untuk manusia, Tuhan meminta agar manusia dapat mengelola tanaman untuk menghasilkan anggur, minyak zaitun, dan makanan yang dapat dinikmati dan digunakan manusia sebagai sumber energi. Semuanya telah dirancang dan dipersiapkan dengan sempurna oleh Tuhan, dan semua makhluk hidup ciptaan Tuhan tersebut hidup saling bergantung satu dengan yang lainnya, sehingga tercipta sebuah siklus kehidupan. Siklus tersebut akan menjaga kehidupan semua makhluk terus berjalan di bumi ini. Sekarang kita menyadari bahwa siklus kehidupan terjadi di mana hewan makan dari tumbuh-tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan juga dapat tumbuh subur karena diberi pupuk kotoran hewan. Sedangkan manusia dengan akal budinya dapat mengolah tanah, hewan dan tumbuh-tumbuhan dengan baik, bijaksana, dan penuh tanggung jawab.
Manusia sebagai penanggung jawab tertinggi harus menjaga ekosistem kehidupannya dengan baik agar alam ciptaan Tuhan memberikan kehidupan manusia dengan kenyamanan, kedamaian, perlindungan, dan sukacita. Manusia yang menjaga ekosistem alam dengan baik akan merasakan pemeliharaan Tuhan yang terjadi bukan hanya untuk kita saat ini, tetapi juga generasi kita berikutnya. Demikian pembacaan dan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajar kami untuk mengerti bahwa kami saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, supaya kami juga saling menjaga sesama ciptaan Tuhan. Tuhan Yesus juga memberikan kekuatan kesehatan selalu kepada kami, Ibu Bapak PKLU, dimanapun berada. Tuhan Yesus jaga dan tolong kami dalam kami beraktivitas dari pagi hingga malam nanti. Dan Tuhan mau bersama kami selalu, dengar dan sambut doa kami ini. Amin. Terima kasih Ibu Bapak, Oma Opa. Biarlah kita semakin semangat dan Tuhan selalu kita muliakan di dalam kehidupan kita bersama keluarga dan bersama sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.